السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أرسل إلينا حبيبه رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين قائد الغر المحجلين أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن سار في دربه من يومنا هذا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني واهد قلبي وسدد لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال فصل في التحذير من حب الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة، فإذا كان حبها رأس كل خطيئة وأصل كل بلية وأساس كل رزية ومعدن كل فتنة ومنبع كل مهنة، وهو أمر قد عم في هذا الزمان ضرره وطار شرره وعظم خطره وأطبق عليه الخاص والعام، وتظاهر الناس به بلا احتشام كأنه لا عار فيه ولا ملام، وقد تمكن من قلوبهم كل تمكن فأثمر لهم الحرص البالغ على عمارة الدنيا وجمع الحطام، فغدوا وراه بشبكاتهم لاصطياد الشبهات والحرام، كأن الله قد فرض عليهم إمارة الدنيا كما فرض الصلاة والصيام. Amma ba'du, kita hormati dan kita muliakan serta kita cintai Al-Walid, ayahanda kita, guru kita, Kiai Al-Hajj Al-Imam Al-Baghawi hafizahullah wa ra'ah.
juga sesaudaraan beliau Kiai Al-Haj Dimyati, Kiai Al-Haj Al-Bazzar, dan semua saudara keluarga beliau, keluarga besar Al-Ma'had Nahdlatul Talabah atau Yasinat. Semoga para kiai guru-guru kita senantiasa dalam lindungan Allah, sehat walafiat, wa matta'anallah bituli hayatihim, kita semua dapat berkahnya, amin ya rabbal. Tak lupa hadir bersama kita Kiai Al-Haj Salihin Yusuf Ad-Da'i ilallah. Kayaknya Habib juga sering ketemu di majelis dahulu kala. Saat niki pangkit teng mriki juga kita doakan semoga Kiai Al-Haj Salihin Yusuf dalam riayah dan inayah Allah, sehat walafiat, dan kita semua dapat keberkahannya. Para dewan asatid, guru, ustadz dan ustadzah di ma'had yang berkah ini, panjenengan para talabatul ilmi, santriwan dan santriwati yang hadir di majelis cinta dan rindu malam ini, aktivitas bulanan kita, saya doakan semuanya adik-adik sekalian, laki dan perempuan, semoga menjadi anak-anak yang salihin dan salihat, dan semoga sukses dunia akhirat, menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk mata orang tua, mengangkat derajat orang tuanya, dibangga-banggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ketemu halaman kitabnya, halaman 41. Faslun, fasal yang sekarang menerangkan fit tahdziri min hubbid dunya, ancaman daripada bahayanya cinta dunia. Allahu Akbar. Ancaman daripada bahayanya cinta dunia. Kita sekarang ada di mana? Di dunia apa di akhirat? Kita hidup di dunia. Ini sekarang ancaman cinta pada dunia. Ad-dunya itu dari dana, dani, artinya secara lafadz hina. Dari secara lafadz saja artinya sudah dunia hina. Apa? Dunia adalah hina. Kata Imam Haddad dalam diwannya, wadhih dunya daniyah hawadithha kathirah wa ishadha hakirah wa muddadha qasirah ala yallah binadrah minal aynir rahimah tudawi kullama bih min amradin sagimah tafakkar fi fanaha ala ya Allah binadrah wa fi kathrah anaha ala ya Allah wa fi qillah ghanaha ala ya fatuba thumma tuba liman anha tahazzar wa fi ta'atillah wa fi ta'atir rahman shammar ala ya Allah binadra minal aynir rahimah tudawi kullama bih
min amradin sagima. Ini qasidah disukai Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar, yang pertama kali dapat julukan Al-Idrus. Ini Syekh Futuh, guru yang membuka pintu hati, penyebab pembukaan pintu hati Imam Haddad. Jadi kalau di Tarim, di Zambal dikubur, ada kubah namanya Kubah Al-Idrus. Sebelum ziarah ke Imam Haddad, harus ziarah ke Habib Abdullah Al-Idrus dulu, karena gurunya Imam Haddad. Nah, beliau suka sekali dengan qasidah ini, Alayallah binadrah, karena mengharap dapat tatapan dari tatapannya Allah yang bisa ngobati penyakit kita semua, penyakit hati dan penyakit zahir maupun batin. Akhirnya saya Imam Haddad dikaranglah syair di situ tentang dunia. Kata beliau, wadhih dunya daniyah, ini dunia hina, hawadithuha katsirah, ceritanya banyak sekali, lain pagi, lain siang, lain malam, lain bulan 1, lain bulan 2, selalu beragam ceritanya. Hawadithuha katsirah wa muddatuha qasirah, masanya sangat sebentar. Dunia sudahlah banyak ceritanya, masanya, waktunya sebentar. Berapa umurnya dunia? Seumur hidupmu di dunia. Dunia terus berjalan, kamu harus selesai, kamu meninggalkan dunia. Wa aisyatuha hakirah, kehidupannya hakirah, kata Imam Haddad, hina. Kehidupannya hina, hakirah. Jadi begitu Imam Haddad menyebutkannya, wa aisyatuha hakirah. Tuba summa tuba, beruntung, sungguh beruntung, liman anha tahadzar, bagi siapa yang menghindar dari cinta dunia. Wa fi ta'atir rahmani syammar, dan bersemangat dalam taat kepada Allah Subhanahu taala. Ayo kita baca dan kita artikan serta kita hayati. Fa idza kana hubbuha ra'sa kulli khati'ah. Dimulai dengan hadis Nabi, hubbud dunya, cinta dunia adalah kepala dari semua kesalahan. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Cinta dunia adalah ra'su kulli khati'atin, kepala, asal muasal, sebab utama dari segala kesalahan. Karena kalau sudah kena cinta dunia, akan bercabang dari cinta dunia itu banyak kesalahan, banyak dosa dan banyak maksiat kepada Allah Subhanahu. Dia akan buta, dia akan tuli, dan dia akan menghalalkan segala cara. Na'udzubillahi min musibah. Puncaknya dari cinta, awalnya sumbernya dari cinta dunia. Dia akan menghalalkan segala cara dan dia akan rakus. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, madhiban al-ja'ian ursila ila ghanamin bi afsad lahuma min hirsil mar'i ala syarafi wal mal, atau kama qala Rasul. Singa atau macan yang lapar, dua singa yang lapar dikirim ke ghanam, ke kambing. Ada kandangnya kambing, di situ ada kambingnya. Dua singa ini lapar, dikirim, dilempar dimasukkan ke kandang kambing itu. Kira-kira kambingnya dimakan enggak? Singanya lapar,
Singanya lah sudah seminggu tidak makan, dimasukkan ke kandang kambing. Kira-kira kambingnya dimakan tidak? Makannya makan sopan apa makannya makan buas? Jangan singa. Kita aja kalau lagi lapar beneran, cara makannya beda. Belum selesai dikunyah, masuk lagi. Lain kalau orang makan kenyang, mungkin sedikit-sedikit. Nabi ngasih perumpamaan, ganas dan buasnya dua singa yang lapar ketika dikirim ke kandang kambing, itu masih lebih buas, lebih ganas manusia yang rakus terhadap harta dan jabatan. Jadi manusia kalau sudah rakus pada harta dan jabatan lebih ganas daripada dua singa yang lapar yang dikirim ke kandang kambing. Dia akan menghalalkan segala cara, dia akan tak ada kasih sayang, dia akan zalim, bahkan menghabiskan nyawa orang pun akan dilakukan demi menggapai cita-cita dari harta dan jabatannya. Na'udzubillahi min. Dan kita lihat di kasus-kasus di negara kita ini, demi jabatan tertentu rela dolim ke orang, nipu ke orang, bahkan sampai membunuh pun dianggap biasa demi menggapai cita-citanya. Lebih ganas dari singa yang lapar manusia ketika ditimpa cinta dunia. Na'udzubillahi min. Ya Allah, bahaya. Makanya dalam hadis, semenjak Allah ciptain dunia, mundu khalaqahallah lam yarahallah. Semenjak Allah menciptakan dunia, tak pernah dunia ini dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya Habib Abdullah Al-Haddad di dalam Khulasatul Madad. Kalian harus punya itu kitab Khulasatul Madad, yang di dalamnya banyak zikir-zikir al-waridah yang nyambung, yang datang dari Nabi Muhammad. Setiap selesai sholat 5 waktu, doanya Imam Haddad, Allahumma akhrij min qalbi kulla qadrin lidunya. Ya Allah, keluarkan dari hatiku cinta dunia. Cabut dari hatiku segala ukuran dari dunia ini, cabut. Jangan sampai ada dalam hatiku. Itu doanya Imam Haddad setiap setelah sholat 5 waktu. Akhrij min qalbi kulla qadrin lidunya wa kulla mahallil lil khalq. Dan cinta jabatan cabut dari hatiku. Hubbul jah, cinta jabatan, gila hormat, penyakit terakhir yang keluar dari hatinya waliullah. Jadi penyakit hati yang paling bandel terakhir keluar dari hatinya orang wali adalah hubbul jah, gila hormat dan gila jabatan. A'adzanallahu min dzalik. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah dari ini. Amin ya rabbal. Sudah uang punya, rumah punya, mobil punya, harta punya, gila hormat ingin nomor 1, gila jabatan ingin selalu di depan. Kalau tidak dihormati ngamuk. Oh, ini penyakit yang paling bandel yang terakhir keluar dari hatinya walinya Allah, kata ulama. Na'udzubillahi min. Jadi sumber dari segala kesalahan adalah cinta dunia. Maksudnya cinta di dunia ini apa, Habib? Ghalabat hud dunia. Cinta dunia yang ngefek pada akhiratnya, yang membuat lupa dengan akhiratnya, yang melalaikan akan akhiratnya. Kita hidup di dunia ya apa? Kumpul tiap hari sama dunia. Makanya ayatnya wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupain hak kamu dari dunia. Orang zuhud bukan yang tak punya dunia, tapi yang tak dikendalikan oleh dunia.
Orang yang cinta dunia dikendalikan sama dunianya. Makanya bahasa Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Bahasa Qur'annya la tulhikum, jangan sampai hartamu, anakmu melalaikanmu daripada zikrillah. Kata ahli tafsir, zikir di sini adalah as-shalawatul khams, salat 5 waktu. Jangan sampai harta, anak membuat kita ninggalin sholat. Jangan sampai harta, anak membuat kita tidak sholat jamaah. Jangan sampai harta dan anak membuat kita tidak khusyuk dalam sholat. Dan ketika hartamu dan anak-anakmu membuat kau telat sholat jamaah, membuat kau tidak khusyuk, membuat kau ninggalin sholat, berarti itu harta, itu anak adalah kayu bakar nerakamu. Hitam akan menjadi hatop, kayu bakar neraka yang membakar dirimu sendiri dan dunia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu. Jadi bahasanya kalau katanya Habib Umar bin Hafid tafsir ayat ini, jangan melalaikanmu. Bukan larangan jangan tinggalkan dunia, tidak, jangan sampai melalaikanmu. Jangan sampai melalaikanmu. Bahasa Quran yang lain di surat Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Bahasanya apa? La tulhihim. Sama yang tadi, la tulhikum amwalukum. Allah punya sekelompok hamba yang mana dagangannya, pasarnya tidak melalaikan dia dari ingat sama Allah. Artinya silahkan kamu di dunia ini berdagang, silahkan kamu di dunia ini bekerja, silahkan ambil bagian dari duniamu, tapi ingat, la tulhihim, la tulhikum, jangan sampai melalaikanmu, jangan sampai membuat kau telat sholatnya, jangan sampai mengambil hatimu, sehingga yang harusnya kau nangis dalam sujudmu sampai 5 bulan, sampai setahun tidak nangis sama Allah, karena banyak sampah-sampah di hatinya. Sesuai dengan pangkat kalian, ngertiin latul hikum itu. Ada yang pangkatnya pokoknya tidak ninggalin sholat, ada yang pangkatnya pokoknya tidak berjamaah, ada pangkatnya yang tidak khusyuk. Jangan sampai membuat saya tidak khusyuk. Sesuai kelas masing-masing. Allahumma salli ala Muhammad. Gimana ayatnya itu? La taqumus shalah wa antum sukara. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian dekati sholat sedangkan kalian lagi sukaro. Apa artinya sukaro? Lagi mabuk. Ahli tasawuf mengartikan sukaro di sini mabuk cinta dengan dunia, mabuk dunia. Kalau kamu mau sholat seingat sama dunia, jangan dekati sholat, jangan dekati, jangan sholat dulu, bersihkan dulu, istighfar dulu. Kau harus sholat dalam keadaan jangan sampai mabuk dengan dunia, bersih, khusyuk ngadep Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun arti dohirnya memang para sahabat waktu itu ketika diharamkannya khomer, minuman keras, bitadrij, dengan bertahap. Awalnya tidak boleh minum di luar sholat, karena sudah berpuluhan tahun sudah jadi kebiasaan minuman khomer. Jadi pelarangannya pakai tahapan. Tahapan pertama haram di luar sholat, tahapan kedua haram di dalam sholat, tahapan kedua di luar sholat. Bahasa Qur'annya begitu. Tapi ahli tasawuf mengatakan jangan kau dekati sholat kau jika kamu masih mabuk dengan dunia, artinya lagi gila dunia. Jangan dibawa ke sholatmu, jangan dibawa ke sujudmu. Sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, Imam Haddad cerita ini di dalam Nasuh Diniyah. Ketika sholat di kebun ngelihat ada burung yang warna-warni di pohon kurma, loncat sini loncat sana. Yang biasanya sunnah ketika sholat melihat mahallus sujud, melihat tempat sujud. Karena
asik melihat burung yang warna-warni itu, akhirnya tidak lagi ngelihat tempat sujud. Dia ngelihat burung itu yang loncat pindah dari satu dahan pohon pindah ke dahan satunya, pindah. Dilihat sampai dia tidak merasa kalau lagi sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum, baru ingat, ya Allah, 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, pandangan mata saya terbawa dengan burung yang warna-warni itu yang ada di kebun saya. Akhirnya saya ini su'ul adab sama Allah, merasa bersalah sama Allah karena di waktu sholat tidak khusyuk melihat indahnya burung yang lagi berterbangan di kebunnya. Langsung sahabat ini ngadep ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, alhadni mali, katanya. Ya Rasulullah, hartaku membuat aku lupa ya Rasulullah. Loh, apa itu? Saya lagi sholat, biasanya saya khusyuk ngadep ke tempat sujud. Kok saat tadi saya ngelihat ada burung di kebun saya terbawa sampai saya lupa kalau lagi sholat saya tidak khusyuk gara-gara melihat keindahan, kesejukan kebun saya dan ada burung-burung yang berkicau di situ. Dan sekarang sebagai hukumannya ya Rasulullah, kebunku itu aku jadikan di jalan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kebunku itu aku berikan di jalan Allah. Isna' ma syi'ta, perbuat sesuai yang kau inginkan. Mau dibuat perang fisabilillah iya, mau dibuat bangun masjid iya, terserah, karena aku takut ini harta termasuk yang melalaikan aku dari ingat kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, apa kalau kita praktekkan ini ya, waktu sholat ingat sama HP-nya, assalamualaikum, HP-nya langsung disedekahkan di jalan Allah. Setuju? Waktu sholat ingat ke mobilnya baru beli. Allahumma Muhammad. Langsung disedekahkan di jalan Allah. Tuku meneh, kek noneh. Ya Allah, begitulah. Jadi dari situ sampean bisa ngukur bagaimana khusyuknya sholat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh bermuhasabah adik-adik sekalian, berapa banyak dari yang kita miliki dari harta dunia ini menghalangi kita dengan Allah Subhanahu. Makanya terusan dari doa Imam Haddad, akhrij min qalbi kulla qadrin di dunia wa kulla mahallin lil khalqi yamilu bi ila maksiatik au yashghiluni an ta'atik au yahulu baini wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Ya Allah, keluarkan dari hatiku segala macam cinta dunia, segala macam cinta jabatan yang bisa membuat aku maksiat kepadamu, yang melalaikan aku taat darimu dan menghalangi antara aku dengan makrifat kepadamu. Menghalangi antara aku, yahulu baini wa baina tahaqquqi bi ma'rifatik. Jadi banyak harta kita yang menghalangi antara kita sampai sekarang umur sekian belum makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Jadi santri wajib hafal ya doa itu ya. Nanti yang hafal hadiahnya umroh. Manasik umroh maksudnya, manasik dulu latihan biar tidak salah umrohnya. Nanti ditulis, ayo yang bawa buku ditulis doa ini penting. Habib baca ini tiap setelah sholat 5 waktu, Habib Umar baca ini setiap setelah sholat 5 waktu, Imam Haddad baca doa ini setiap setelah sholat 5 waktu. Jadi ini ada di Khulasoh, tapi saya baca, panjenengan ngikuti ge. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma akhrij min qalbi kulla qadrin lid dunya wa kulla mahallin lil khalqi yamilu bi ila maksiatik au yashghiluni an ta'atik au yahulu
baini wa baina at-tahaqquqi bima'rifatik al-khassah wa mahabbatika al-khalisah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doanya Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, dibaca setiap selesai sholat. Minta supaya hati dibersihkan dari cinta dunia. Kenapa Beb? Kok doa itu Beb? Ya karena ra'su kulli khoti'ah. Kalau terkena virus cinta dunia, maka itu jadi sumber malapetaka, sumber kesalahan, sumber dosa, dan sumber maksiat kepada Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa idza kana hubbuha ra'sa kulli khati'ah, maka jika ternyata cinta dunia adalah kepala dari semua kesalahan, wa asla kulli baliyah, dan asli dari semua bala, wa asas kulli raziyah, dan dasar dari semua kehinaan, wa ma'din kulli fitnah, dan sumber dari semua fitnah, wa mamba kulli mihnah, sumber dari semua keburukan, wa huwa, dan itu semua amrun qad amma fi hadzal zaman dararuh. Allahu akbar. Kata Imam Haddad, cinta dunia ini adalah perkara yang amma fi hadzal zaman, sudah merata, menyeluruh di zaman ini, dararuhu, bahayanya, wa tara syararuhu, dan sudah terbang, beterbangan kejelekannya. Cinta dunia ini di zaman ini sudah rata, bahayanya sudah kemana-mana. Wa azuma khataruh, dan sangat besar agung bahayanya. Wa atbaqa alaihil khas wal am, dan ini sudah terkena kepada orang yang khusus maupun orang yang umum. Orang awamnya kena, khususnya pun kena, ustadznya kena, habibnya kena, kiainya kena, ahli ibadahnya kena. Bukan orang pasaran yang kena musibah ini, orang masjidan pun kena terjangkit virus cinta dunia. Orang musolaan, orang pondokan pun bisa terjangkit virus hubbud dunia. Ini yang bilang siapa? Imam Had. Sedikit yang diselamatkan oleh Allah. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah. Wa tadhaharan nasu bihi bilahtisyam, bermunculan manusia dengan perkara cinta dunia itu bilahtisyam, tanpa tutup-tutupan lagi, wis terang-terangan, kanahu la arfihi wala malam, seakan-akan tidak ada cacat, tidak ada malam, tidak ada yang perlu dihinakan, tidak ada yang perlu dipermalukan, wis kabeh kena abe, wis sudah jadi hal biasa. Telat gara-gara tidak sholat, gara-gara kerja sudah biasa. Terlambat sholat jamaah gara-gara dunia sudah biasa. Tidak meninggalkan sunnah-sunnah Nabi gara-gara dunia biasa. Bertengkar gara-gara dunia dengan saudara, dengan orang tua, gara-gara uang sudah biasa. Dianggap bukan cacat lagi di sebagian banyak orang. Na'udzubillahi min. Kemarin saya hadir Hall Solo. Allahumma shalli ala Muhammad.
Holnya hari Selasa, maulidnya subuh, hari Rebu. Habib hadir Rebu subuh. Yang hadir ramai ribuan orang. Saya duduk di luar karena datangnya telat juga, dan juga siapa saya. Duduk kumpul sama orang-orang ramai di situ. Sholat subuh kita sholat berjamaah. Allahu Akbar. Yang saya lihat kiri saya dak sholat, depan saya dak sholat. Yang lain ribuan orang ini datang sholat berjamaah semuanya. Ini enteng saja yang jualan ini dak sholat. Hati saya terenyuh melihat, ya Allah emannya. Ninggalin sholat gara-gara jualan di situ. Jualannya di hall tapi tidak sholat, tinggalkan sholat, dianggap biasa. Dan saya lihat wajahnya dak sedih, senyum-senyum koyok gak ono apa-apa. Kayak gak ada apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini musibah ini. Sudahlah numpang di hall jualan, di depan matanya ribuan orang sholat, dia biasa cengengesan, ketawa, dak sholat, dianggap dak apa-apa. Sampai siang, sampai terbit matahari, ya gak apa-apa, gak raup, ya gak apa, langsung dodolan wis. Ya Allah, kalau saya sebagai Tuhannya, tak tempak sama saya orang ini. Mangan yo tak pangani, urip yo tak uripi, ngkon sholat di depannya ribuan sholat dak sholat. Dan ini ternyata Allah perlihatkan ke saya. Saya selalu di panggung, saya selalu di masjid, saya selalu ngimami. Yang lihat ahli sholat semuanya. Ternyata di luar sana banyak orang yang ngeremehkan perintah Allah. Sholat walaupun di tengah-tengah orang yang sholat, dia lalai tidak sholat gara-gara dunianya. Na'udzubillahi min. Ini membuat hati kita nangis. Yang seperti ini masih ada, dan menganggap yang bahaya lagi bukan dak sholatnya, menganggap dak salahnya itu yang bahaya. Menganggap dak merasa benar, dak merasa salah, itu adalah musibah di atas musibah. Na'udzubillahi min. Makanya di sini wa atbaka alaihil khas wal am. Wah, orang sudah tidak lagi malu, dak sholat dak malu, gara-gara kerjaannya biasa, dak sholat. Bahkan banyak yang ngerokok juga di depan, baca ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ada yang izin sama saya, beb boleh ngerokok. Loh, kok izin sama saya? Kalau saya yang ngizini berarti saya nulungi sampean, kata saya. Wes cok jin-jinan, setan dewe wes. Minta izin, ada di perokok minta izin. Sudah tahu belum waktunya, masih baca maulid Nabi, masih berada dalam kerinduan ke Rasulullah, tidak boleh ngukus. Boleh ngukus, kukusnya buhur, kukusnya minyak wangi. Kalau kukusnya rokok tidak boleh. Kalau lagi baca solawat, cangkolang, su'ul adab ke Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau saya bilang, ya saya izini, berarti saya nulungi. Man a'ana ala maksiatin walau bisyatril kalimah fahuwa syarikun. Siapa yang nulungi orang lain berbuat salah walaupun dengan separuh kalimat, maka dia bersekutu dalam dosanya. Na'udzubillahi min. Ini zamannya nih, kata Imam Haddad, sudah la arafihi wala malam. Tidak ada aib, sudah tidak ada kehinaan, menganggap sudah bukan hal yang malu. Sudah terang-terangan, bilah tisam ay bilah satro, tanpa ditutup-tutupi, wis terang-terangan. Ramadan ndak puasa, wis terang-terangan. Tanafus dengan dunia, berlomba-lomba dengan dunia, sampai ninggalin sholat sudah biasa, ndak malu dilakukan terang-terangan. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Habib Umar bin Hafid, al-maksiyah, sebuah maksiat akan berpengaruh kepadamu, baik itu musibah yang akan Allah turunkan, kau akan kebagian jika dilakukan dengan terang-terangan. Kalau masih sembunyi-sembunyi, maka pengaruhnya pada pelakunya saja. Tapi kalau sudah terang-terangan dan kita diem, tidak mau menasihati, tidak mau mengingatkan,
tidak nahi mungkar dengan cara yang benar, kita diam, akhirnya kemungkaran dilakukan dengan biasa saja, diagung-agungkan, dielu-elukan, tidak dihinakan, akhirnya menganggap yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, kita diem, maka kita kebagian musibahnya. Yusibuhum kama asoban nas, akan tertimpa sebagaimana yang tertimpa pada manusia yang lain, dapat kebagian musibah. Di dalam kitab Risalatul Muawanah, Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad menyebutkan, ada sekelompok kampung. Di kampung itu ada 18.000 waliullah. Berapa? Allah nurunkan bala ke musibah itu, termasuk sak wali-walinya yang 18.000 kena musibah semuanya. Gara-gara kanu la yatanahawna 'anil munkar. Tidak nahi mungkar, tidak menegur, tidak menasehati kalau ada yang salah, diem. Yang wali cuma sibuk dengan zikirnya, dengan wiritannya, dan tidak mau menasehati orang yang berbuat mungkar itu. Akhirnya walaupun paku buminya sudah banyak, ada 18.000, tetap diturunin musibah oleh Allah Subhanahu. A'maluhum ka'amal anbiya Bani Israel. Pekerjaannya 18.000 wali itu seperti amalannya para nabi di zaman Bani Israel. Tetap dituangin azab sama Allah kalau kita diem-diem saja. Makanya adik-adik sekalian, tolong ya, kalau ngelihat orang tua ada sholat, diem apa nasihat? Nanti sampean dikei duit 200, diem. Hah? Lihat orang tua tidak sembahyang, gimana? Kita nasihati dengan benar. Nasihat tidak harus berbicara. Nasihat bilhal, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Sampean wudu, sampean ambil ruku, ambil sarung, ambil songkok, lewat depan orang tua, ayah ayo sholat, diajak bareng. Itu juga sudah termasuk sampean mengingatkan dan sampean ngajak orang tua. Jangan didiamin. Enggak beb, bene wis beb, bapakku wis nyekel kunci di surga nomor 7 jarene. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau cinta sama ayah, diingetin dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Nggih? Nggih nonton? Jangan dibiarkan, biar selamat semua sekeluarga. Ibu juga gitu. Ada yang salah, ibunya tidak pakai kerudung, keluaran pakai baju you can see, banyak jendela, baju ketat, didiemin apa dinasehatin? Dinasehatin. Ya apa caranya? Sampean pulang dari pondok pakai baju yang tutup aurat, biar nanti malu-malu sendiri. Dakwah itu Imam Hasan dan Husain, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngelihat ada orang tua wudunya salah, cuci tangan tidak sampai mirfaqain, tidak sampai siku, cucinya setengah. Jadi Imam Hasan dan Husain melihat kemungkaran wudunya salah orang tua ini, ya apa biasanya kalau dikasih tahu orang tua ngamuk, lega hikmah, lega bijaksana. Caranya gimana? Akhirnya Imam Hasan dan Husain buat sinetron. Buat apa? Pura-pura bertengkar, rebutan, aku sing apik salate, aku sing apik wudu'e, wudu'nya saya lebih bagus dari wudu'mu wahai Hasan. Kata Sayyidina Hasan, wudu'ku lebih bagus dari wudu'mu wahai Husain. Tukaran di depan orang tua itu. Akhirnya orang tuanya itu datang, lo ada apa ini kok tukaran anak-anak ini? Ini lo bilang wuduknya lebih bagus, ini lo bilang wuduknya lebih bagus. Akhirnya kata Imam Hasan atau Imam Husain, ya sudah bapak tua sampean jadi wasitnya, jadi jurinya. Saya mau wuduk, nanti abang saya mau wuduk, sampean nilai wuduk yang terbaik di antara kami siapa. Ternyata sing wuduk gak tepak kok jadi juri. Allahumma Muhammad. Dilihatlah Imam Hasan wudhu dengan komplit full sunnah seperti kakeknya. Dilihatlah Sayyidina Hasan juga demikian,
wudhu dengan wudhu yang sunnah, yang komplit luar biasa. Geleng-geleng kepala si bapak tua. Wudhu kok gak ngono rek? Wudhu saya dah kayak gitu. Siapa pemenangnya? Kalian pemenangnya. Wudhu saya yang salah katanya. Akhirnya berubah, dakwah dengan hikmah. Akhirnya wudhunya orang tua itu niru wudhunya Hasan dan Husain seperti wudhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi caranya begitu adik-adik ya. Kalau nemu hal yang mungkar di rumah, bapak dak sholat, ibu dak pakai kerudung, bapak kerja haram, misalnya sampean dakwah, sampean yang di pesantren sudah dengar pengumuman ini, harus menghadirkan sorga, menghadirkan takwa, jadi contoh, jadi cermin dengan kelembutan. Insya Allah bapak dan ibu alhamdulillah ngikuti dan jadi orang tua yang baik, jadi panutan untuk kita semua. Alhamdulillah. Jangan dibiarkan, gitu ya, paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qad tamakkana min qulubihim, wa qad tamakkana min qulubihim kullu tamakkun. Sungguh sudah menduduki di hati banyak manusia cinta dunia ini, dengan benar-benar menduduki hati manusia. Fa athmara lahumul hirs al-baligh ala imaratid dunya wa jam'il hitam. Akhirnya karena sudah mendarah daging, sudah menetap di hati banyak manusia cinta dunia itu, membuahkan untuk mereka al-hirs, rakus, al-baligh yang sangat ala imaratid dunya, atas imarah memakmurkan dunia dan mengumpulkan daripada kemewahan hitamud dunia, kemewahan dunia. Akhirnya siangnya untuk dunia, yo apa carane iki? Sisuk itu. Malamnya dunia. Mau tidur, mikiri sisuk ya apa. Bangun tidur, mikiri ya apa supaya dapat. Siang dan malamnya habis untuk dunia. Salatnya pun walaupun dia sujud, sujudnya hadir dunia di situ. Rukuknya hadir dunia. Baca Quran pun kepikiran dunia. Kadang baca Quran asik, ono telepon masuk, ono sing ati tuku, Qur'ane disimpan dulu, diangkat teleponnya. Oh iya ya, 200.000 wargane, 200.000. Setelah itu ditutup, lanjut lagi. Imam Sya'rani punya kitab namanya Al-Minan, karunia-karunia. Di antaranya isinya, di antara karunia yang Allah berikan kepadaku, kalau aku sudah baca Al-Quran, tidak boleh aku memotong bacaan Quran. Kalau ada orang ngomongi dengan aku, ada orang ngomong, aku baca Quran, aku tidak akan pernah menjawabnya, karena aku lagi ngomong dengan Allah Subhanahu. Kalau aku melanggar baca Quran kemudian aku jawab telepon atau ngomong sama orang, aku hukum diriku setahun untuk puasa, menghukum diri yang tidak tahu adab dengan Quran. Seperti itu mujahadahnya. Karena orang baca Quran kan lagi ngobrol sama Allah. Man arada an yukallimahullah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin diajak ngomong sama Allah suruh baca Quran. Jadi orang baca Quran lagi ngobrol berduaan sama Allah. Kalau kau lagi ngobrol sama Allah kemudian kau putus karena omongan orang lain yang datang atau telepon yang harus angkat, maka kau meninggalkan Allah saat itu dan kau pergi berpaling kepada yang lain. Na'udzubillahi min. Baik. Faghadaw warahau bisyubakatihim listiyadis subahati wal haram. Akhirnya mereka pergi tiap pagi, tiap sorenya pergi untuk mencari, untuk istiyad, memburu subhat wal haram. Yang subhat, yang haram kapo-opo wis betul, karena sudah rakus. Ka'annallah, sampai seakan-akan Allah Subhanahu wa taala qad farada alaihim al-imarat ad-dunya, seakan-akan dia memahami bahwa Allah mewajibkan kepada saya untuk memakmurkan dunia sebagaimana Allah mewajibkan saya puasa dan sholat. Sampai punya perasaan seperti itu. Na'udzubillahi min. Jadi bahaya tidak ini?
Cinta dunia bahaya tidak? Adik-adik sekalian, cinta dunia bahaya tidak? Puncak dan sumber dari kesalahan adalah cinta. Na'udzubillahi min. Ingat ya, cinta yang bisa melalaikan. Saya ndak beb, ndak cinta beb. Saya cinta, saya tidak cinta. Gimana taunya? Ukur sendiri, kata Habib tadi. Jika melalaikanmu dari perintah Allah, jika mengurangi khusyukmu, jika membuang khusyukmu gara-gara dunia itu, berarti kau dalam bahaya dengan cinta dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, yang terakhir saya akan bercerita bagaimana bahayanya dunia kepada para pencinta-pencintanya. Bagaimana dunia yang fata morgana memberi harapan-harapan palsu, tapi ternyata mendorong dan menjungkrakkan kita ke neraka. Na'udzubillahi min. Nanti Imam Haddad ini panjang nih. Fasal ini, bab dunia ini panjang, banyak sekali. Saya tadi baca tentang pembagian dunia, dunia yang berpahala, dunia yang berisi azab, dunia yang berisi hisab, dunia yang berisi azab, dunia yang berisi pahala. Ada 3 macam dunia, nanti dijelaskan dan akan sampai ke barisannya. Sekarang sebelum saya tutup, bagaimana dunia ternyata memperlakukan pada para pencintanya. Di depan maca cantik luar biasa, kelihat cantik sama orang, sama pencintanya. Sekali terakhir ternyata kecantikan itu berubah menjadi sebuah keburukan dan malapetaka. Para santriwan, santriwati yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Isa alaihi salam. Nabi siapa? Jalan-jalan, bawa muridnya satu, jalan-jalan. Di tengah jalan Nabi Isa bawa roti 3 potong roti. 1 untuk saya, 1 untuk kamu, 1 disimpan. Setelah dimakan, Nabi Isa cari air, pergi cari air. Kembali lagi ke tempat istirahat, ternyata rotinya hilang. Rotinya apa? Ditanya, man akhadahu? Siapa yang mengambil roti yang 1? Muridnya bilang, tidak tahu saya. Padahal dia yang makan 2 dia. Ya sudah, ayo jalan ikut saya. Jalan nemu sungai, mau nyebrang sungai, dipegang tangan muridnya sama Nabi Isa. Ayo. Ternyata Nabi Isa jalan di atas hebat tidak? Mukjizat, jalan di atas. Sudah nyebrang, Nabi Isa bilang, billadzi araka hadhil ayah, demi zat yang memperlihatkanmu mukjizat ini. Ngaku, siapa yang makan rotinya tadi? Si murid, enggak tahu saya, enggak ngaku. Oh ya sudah, jalan lagi Nabi Isa. Di tengah padang pasir yang panas, istirahat sebentar, lapar, ada burung terbang. Ada sama Nabi Isa dipanggil burungnya. Gak ditepil, manut burungnya datang. Subhanallah, disembelih ya, manut enggak katanya. Disembelih, dibakar, dimakan sama Nabi Isa dan muridnya, sampai tinggal tulangnya. Nabi Isa kemudian bilang, demi zat yang sampai tinggal apa? Tulangnya. Nabi Isa kemudian berdoa, ya Allah, hidupkanlah burung yang sudah kumakan ini, yang tinggal tulangnya, hidupkanlah kembali. Subhanallah, ternyata tidak lama kembali lagi dari tulang itu muncul daging, muncul bulu, kemudian bergerak, kemudian hidup dan terbang lagi. Subhanallah. Enak iki sing dagang petik, dagang manuk, duwe ilmu kaya iki enak.
Kak tempe. Kata Nabi Isa, ya Allah, itu kan sama tuh dengan apa ayatnya di Al-Quran itu, ketika orang kafir bawa tulang belulangnya dari kuburan itu. Muhammad, kau bilang tulang ini bisa bangkit lagi nanti di hari kiamat? Qul yuhyihal anshaha awwala marrah. Nanti siapa? Wong ini sudah tinggal tulangnya, masa bisa tumbuh lagi? Oh, nanti yang akan memunculkan yaitu zat yang pernah menghidupkan di awal kali. Dulu kau tidak ada apa-apanya, bisa jadi tulang, bisa jadi daging, bisa jadi orang, bagus. Dari tidak ada jadi ada. Itu Allah bisa, apalagi dari yang pernah ada kemudian tidak ada, kemudian mau diadakan lagi, lebih mudah, lebih gampang. Wong dari yang tidak ada jadi ada aja bisa, apalagi dari ada tiada ada lagi, lebih gampang. Allah akan bisa menghidupkan lagi manusia, dibangkitkan dari kuburnya. Ini burung hidup lagi, terbang lagi. Nabi Isa bilang, demi zat yang memperlihatkan mukjizat ini kepadamu, ngaku, siapa yang makan rotinya? Muridnya nggak ngaku. Nggak tahu saya. Wah, udah halus kenyang deh. Oh ya wes, nah sabar Nabi Isa ini. Jalan lagi, nyampe di Wahal. Wahal itu jalan yang banyak lumpurnya. Jalan tanah, Nabi Isa ngepel. Tahu ngepel? Tanah dikepel, dibuat onde-onde. Tahu onde-onde? Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah buat onde-onde 3, Nabi Isa doa, ya Allah, jadikanlah tanah liat ini jadi emas. Subhanallah, langsung jadi emas, berat. Satu onde-onde 5 kilo. Kata Nabi Isa, satu punyaku, satu punyamu wahai murid, satu untuk yang makan rotinya. Ayo, siapa sing mangan? Oh, saya yang makan. Kena umpan dunia, ahli dunia, kecolongan dia, kena dia. Diumpan pakai mukjizat, diperlihatkan ayat-ayat kebesaran Allah, gak mempan. Gak mempan, ahli dunia itu buta sudah dengan ayat-ayat Allah. Ada tsunami, tsunami, corona, koroni, gak mempan. Pancet dalam kebutaannya. Tapi kalau dilihat, diumpan dengan dunia, baru melek dia. Coba bangkrut, baru nangis, ya Allah, ya Allah. Coba bangkrut, coba hilang hartanya, baru dia ke kiai, baru dia taubat. Kalau cuma corona ini, aduh, lewat. Mukjizat semuanya lewat. Tapi diuji dengan dunia, ini yang satu punya orang yang makan roti. Siapa sih mangan? Aku. Mulai mau di sampean. Gak ngaku-ngaku. Ambil ini semua. 15 kilo emas ini bawa sampean, tapi hadza firaqum baini wa bainak, ini perpisahan antara aku denganmu. Wes, pergi kau, tidak pantas untuk menemani seorang nabi dari nabinya Allah Subhanahu, karena kau lebih memilih dunia, tidak memilih murafaqatul anbiya, murafaqatun nabi, berteman dengan nabi. Pergi, akhirnya pergi. Apa yang terjadi? Orang jahat sama Allah akan dikirim dan dikumpulkan sama orang jahat. Tidak pantas nemenin Nabi, dikirim ganti teman jahat juga. Di tengah jalan ketemu Qutta'ut Thariq, perampok. Ayo, bawa apa kamu di tas itu? Kok kayaknya emas? Onde. Ayo, bawa emas ya? Bukan ini, ngaku kalau tidak dibunuh. Ketemu perampok, iya, tapi kita jangan tukaran. Daripada kita bunuh-bunuhan nanti ada yang luka, ada yang mati. Wes, ini emasnya ada 3, perampoknya 2. Jadi situ-situ. Satu-satu, kamu satu, saya satu. Kita jalan bersama, kerjasama yang baik. Ya satu paket sudah. Orang dolim ketemu orang dolim sudah. Akhirnya beneran jalanlah. Tadinya berteman sama Nabi, sekarang berteman sama perampok karena jeleknya dia. Rugi tidak ini? Rugi tidak? Ayo saya singkat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jalan bareng. Akhirnya bukan ilham lagi, bukan firasat mukmin lagi. Yang datang setan sudah yang datang di pikirannya semua ini. Duduk istirahat. Ayo lapar. Walaupun punya emas 15 kilo, kayak iso dipangan. Ya apa? Ayo sampean yang nang pasar tukun.
Pergi kamu ke pasar, belanja, beli makanan, kami berdua nunggu di sini. Oh, merasa disuruh-suruh. Wong podo sing duwe emas sitok-sitok, kok aku sing disuruh? Gak terima aku dalam hatinya. Nanti makanannya saya kasih racun, biar dimakan sama orang dua itu mati keracunan. Emasnya punya saya semua. Hahaha. Allahumma Muhammad. Kata yang dua musyawarah di belakang. Nanti kalau yang bawa makanan itu sudah datang, makanannya sudah enak, ada siap, kita bunuh saja dia. Saya tikam dari belakang. Kenapa? Percuma. Nanti emasnya kita bagi dua, 1,5, 1,5. Pokoknya firasatnya firasat setoni semua. Yang satu ingin bunuh dengan racun, yang satu ingin mengeroyok. Jadi jelek semuanya sudah. Apa yang terjadi? Datang bawa makanan yang lezat, yang dua langsung dari belakang, nusuk dari belakang, membunuh, mati yang satu ini yang baru beli makanan. Ketawa yang dua ini, coba tidak bisa dicontohin ketawaannya, karena orang dua, ya. Akhirnya gimana Habib? Ketawa-ketawa dia makan itu yang beracun, dimakan. Kenyang semuanya, habis makannya, 5 menit kelenger kabeh. Alias mati kabeh. Akhirnya yang mana yang tersisa? Orangnya mati, emasnya masih ada. Lihat, umurnya manusia tak sepanjang umurnya emas itu. Berapa banyak manusia ditinggal dunianya, bukan dia yang meninggalkan dunia. Ditinggal. Bangun sak gede-gede wonge mati, akhirnya di tempat dihuni burung walet lama-lama akhirnya. Ya, ketinggalan, mati. Emasnya yang 3 itu ada di situ. Nabi Isa lewat, ngelihat 3 orang mati jadi bangkai, dan ngelihat 3 emas ada di situ. Nabi Isa berkata, hakadza dunya taf'alu ala sahibiha. Begitulah dunia memperlakukan para pencintanya. Tidak dapat apa-apa, dapat kehinaan, mati dalam hina, dunianya tetap ada, menjadi bola api yang panas, dan akhirnya Nabi Isa selamat dan membuang dan mengambil itu semuanya, dan kembali lagi ternyata kepada Nabi Isa alaihissalam, wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Intinya begitu dunia memperlakukan pencintanya. Kerja siang malam, usaha ini usaha itu, proses ini program ini itu, sampai ninggalin sholat ceritanya, sampai menghalalkan segala cara ceritanya, hasilnya sama dengan 0, bahkan bisa min hasilnya kalau sampai akhiratmu jadi korban untuk duniamu. Sudah payah beb, sudah kerja keringat keluar beb ini itu, kalau sampai akhirat jadi korban, hasilnya nanti belakangnya 0. Naudzubillah sampai min, kekurangan dan penuh kehinaan. Naudzubillahi min. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mataun qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kalian terlena dengan kebebasan orang kafir, dengan dunianya. Itu semuanya mataun qalilun, kata Allah, itu perhiasan yang sedikit. Kenapa sedikit? Tsumma ma'wahum jahannam, karena tempat tinggal mereka setelah dunia yang 50-60 tahun ini tempatnya di mana? Di jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itu seburuk-buruknya tempat tinggal, yaitu neraka jahannam. Semoga Allah menyelamatkan kula panjenengan sedaya dari cinta dunia. Semoga dunia yang datang kepada kita dunia yang barokah, dunia yang menambahkan kita takut kepada Allah, dunia yang menambahkan kita takwa kepada Allah, dunia yang menjadi ladang amal akhirat kita. Tidak, dan semoga Allah perlihatkan doanya para wali ini, Allahumma arini dunya kama araitaha li ibadikas salihin. Perlihatkan kepadaku dunia ya Allah sebagaimana kau perlihatkan dunia ini di mata-mata para orang-orang yang soleh, di matanya para orang-orang yang soleh. Perlihatkan kepada kami dunia sebagaimana kau perlihatkan dunia kepada para wali-walimu. Jangan difitnah dengan dunia. Akhrij min qulubina kulla qadrin li dunya
wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yashghuluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Dan jangan sampai dunia menghalangi tauhid kami denganmu saat sakaratul maut nanti. Mudahkan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Monggo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.